Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan, hati nurani, berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, terus-menerus berupaya serius menghayati, menganalisis, mengaktualisasi implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, proses pemilihan umum di era reformasi salah satunya ditandai dengan maraknya partai politik bagaikan cendawan di musim hujan. Awal reformasi nyaris 150 partai yang berusaha untuk mengikuti kontestasi politik. Namun jumlah 148 itu tidak semuanya bisa mengikuti. Kemudian berangsur-angsur menjadi lebih sedikit jumlahnya. Kalau tidak salah sekitar 40-an atau 48. Kemudian sekarang juga lebih kecil lagi. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut ya, karena kami tidak berusaha menghafalkan 20 lebih ya, atau 24 begitu ya. Tetapi di antara partai-partai itu ada 3 kontestan pemilu yang sekarang lagi adu gagasan katanya. Tepatnya dikenal dengan debat. Kalau kita berbicara debat, maka kita berbicara bukan adu gagasan, tetapi yang tampak seringkali adalah upaya untuk saling menjatuhkan. Karena debat itu sendiri ruhnya, kalau tidak salah 2 kali kami sampaikan, dari rumah ya, atau dari kantor koalisi, ruhnya adalah ruh tentang perlawanan, ruh tentang permusuhan dalam tanda petik. Ya, artinya permusuhan di sini, artinya perlawanan atau permusuhan itu adalah mereka yang bukan kami berdua. Kata capres cawapres itu adalah musuh lawan kontestasi politik. Jadi musuh atau lawan untuk meraih tahta. Apa yang dibicarakan tentu saja adalah saling. Karena debat maka saling untuk mengalahkan satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang kata-kata yang kurang dewasa itu disampaikan oleh para peserta debat itu sendiri. Debat apapun. Bukan saja debat capres-cawapres, tapi setiap perdebatan itu pasti saling mengunggulkan sekaligus melemahkan. Beda dengan ketika kita berbicara rumah cinta. Berbicara tentang hikmat cinta tiada dusta. Di manakah itu?
saat Indonesia belum ada. Masih embrio negara, tepatnya masih embrio bangsa. Disitulah ada Rumah Cinta. Mulai dari titik kulminasi semangat partai politik profesional pertama di Indonesia, atau bahkan boleh jadi di dunia, yaitu Syarikat Dagang Islam, kemudian menjadi Syarikat Islam 1905-1906. Rohnya di sini adalah roh rasa cinta pada profesi batik. Kemudian menjadi dagang lebih luas lagi, ya, karena Kiai Haji Samanhudi itu profesinya adalah pedagang batik, perusahaan pengusaha batik gitu. Kemudian dikumpulkanlah saudara-saudara pedagang itu sehingga menjadi Syarikat Dagang Islam, tetapi anggotanya terbuka. Tidak saja untuk pedagang Islam, tapi terbuka untuk siapa saja. Nah, di Rumah Cinta yang bernama Embrio Bangsa Indonesia, itu kita tidak menemukan perdebatan. Yang ada adalah dialog. Dari hati ke hati. Dalam ungkapan Jawa, menggali, berpikir secara mendalam. Kami pernah menyampaikan the power of penggali. Karena tidak saja dipikir dengan otak, tetapi terlebih dahulu itu dipikirkan dengan kolbu. Karena kolbu, maka masing-masing peserta Syukuritsu Sumbi Otsakai atau BPUPK itu benar-benar menjaga marwah calon negara, calon bangsa yang menyatu. Sehingga kami mampatkan dalam sebuah karya Hikmat Cinta Tiada Dusta. Ada 1 sampai dengan 7. Tapi kali ini saya cari-cari tadi yang ada kata debatnya itu bagian kelima. Sabdana ke 17.215. Hikmat Cinta Tiada Dusta bagian kelima. Dari Rumah Cinta Jujur Bijaksana didirikan Indonesia. Jujur dari hati menyeruak, membahana di ruang cinta. Sidang Syukuritsu Sumbi Otsakai dipenuhi para cinta. Cinta lahir dari roh, kedalaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila belum lahir nyata menjadi kuasa kata. Kata tak dibuat debat, namun musyawarah nyata. Musyawarah mencari mufakat untuk merumuskan dasar negara. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 16 Juni 2023. Jadi, kalau kita berbicara rumah cinta, maka rumah yang tidak ada debat. Debat tiada di rumah cinta. Tak berlebihan. Karena memang tidak ada perdebatan ketika sidang BPUPK. Yang ada adalah musyawarah untuk merumuskan dasar. Jadi kalau kita memang harus menamakan diri zaman reformasi, maka reformasi itu harus kembalinya kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Di mana dari Rumah Cinta Jujur Bijaksana itu didirikan Indonesia. Jadi kenapa saya sebut Rumah Jujur Bijaksana? Karena masing-masing utusan itu menyampaikan dengan jujur, tetapi bijaksana. Jadi tidak jujur dengan kasar. Jadi etika benar-benar dijunjung tinggi, peradaban dijunjung tinggi, adab dijunjung tinggi. Masing-masing orang dari daerah
tokoh-tokoh dari daerah itu menjaga marwah daerahnya. Sehingga ketika akan menyatu menjadi Indonesia itu, jujur dari hati menyeruak memahana di ruang cinta. Jadi tidak ada saling maki, tapi juga tidak ada koalisi dan kolusi. Yang ada pada sidang Syukuritsu Sumbi Utsakai itu dipenuhi dengan clara cinta. Cinta apa? Cinta pada tanah air, cinta pada bangsa, cinta pada bahasa Indonesia. Jadi, Sumpah Pemuda itu benar-benar mewarnai ruh ya, dari sidang BPUPK itu untuk merumuskan Pancasila. Nah, ketika kita berbicara debat, maka debat itu meninggalkan ruh dari BPUPK. Meninggalkan ruh dari semangat hari-hari proklamasi. Karena meninggalkan ruh dari semangat hari-hari proklamasi, maka kita bisa menyaksikan betapa satu dengan yang lainnya. Bahkan ada pendukung pasangan calon presiden tertentu, wakil presiden tertentu itu berteriak-teriak dengan tidak etis. Mengapa? Karena inilah wajah demokrasi. Jadi demokrasi itu menyuarakan haknya, tetapi melupakan etika. Cinta lahir dari roh kedalaman nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila belum dirumuskan, tetapi rohnya sudah menyeruak, mengangkasa, membahana, memenuhi ruang sidang BPUPK, sehingga satu dengan yang lainnya itu saling usul, saling tanggap, menanggapi, kemudian tidak terjadi aneksasi, ya, tidak terjadi dominasi, tidak terjadi koalisi dan yang lain. Tapi yang ada adalah semua merasa bagian dari bangsa Indonesia yang akan didirikan itu negaranya. Pancasila belum lahir tapi nyata menjadi kuasa kata. Jadi artinya kuasa kata itu kata-kata yang keluar dari lisan para pendiri bangsa itu adalah kata-kata yang hikmat. Hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu sangat beralasan ya, ketika hikmat cinta tiada dusta kami angkat ini berangkat dari mana? Dari ketulusan hati pendirinya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Indonesia didirikan. Indonesia diakui sebagai negara. Jadi rahmat Allah bukan perjuangan yang didahulukan, tetapi rahmat. Karena rahmat itu kemudian melahirkanlah pejuang-pejuang tanah air Indonesia. Jadi bukan karena pejuang turun rahmat, tetapi karena rahmat itu melingkupi hati para pahlawan, maka pahlawan-pahlawan kita yang gagah, kesatria-kesatria yang gagah itu, ketika diwakili ruhnya itu, semangatnya itu di dalam BPUPK, maka Pancasila itu sebelum dirumuskan sudah menjadi kuasa kata. Kata tak dibuat debat, namun musyawarahnya. Jadi bukan perdebatan saling menjungkir balikkan, tidak demikian. Tetapi kata-kata itu saling menguatkan. Lazimnya itu didahului dengan teori, ya, pendapat para sarjana, pendapat para filsuf, ini kebanyakan seperti itu, kemudian disampaikan dengan bijaksana. Musyawarah. Jadi kalau ada yang sempat membaca karya, mudah-mudahan saya tidak salah karena sangat lama sekali bukunya itu, Demokrasi Pedesaan Jawa itu, karyanya Priyadi, insya Allah itu ya. Itu tidak kita temukan adanya debat itu. Jadi debat itu mengambil dari mana? Debat itu mengambil dari rohnya demokrasi. Perdebatan terutama kiblatnya itu dari Amerika yang dianggap sudah demokratis padahal tidak demikian.
Artinya tidak demikian itu tidak punya hikmat, tidak punya rasa cinta. Sedangkan dalam hikmat cinta tiada dusta itu dipenuhi dengan musyawarah, mencari mufakat untuk merumuskan dasar negara. Jadi kalau dasar negara itu sudah musyawarah, maka pelaksanaan ketika menjadi negara, musyawarah itu menjadi niscaya. Tidak ada kata yang terlambat dalam mengoreksi demokrasi. Memang, ya sekali lagi, tidak banyak yang mengoreksi demokrasi dengan piranti-pirantinya partai massa yang tidak mengenal hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian debat yang juga tidak mengenal hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa karena ada kecenderungan satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Ya. Betapapun debat itu, jika bisa, maka kata-kata saya, pertanyaan saya tidak bisa dijawab oleh saudara. Idealnya apa yang dilakukan? Idealnya adalah masing-masing calon presiden, calon wakil presiden, ya boleh jadi bergantian saja, membacakan sekali lagi visi dan misi negara, bukan visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Kembali pada pasal atau alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di dunia tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini sekali lagi inilah visi kenegaraan kita. Jadi tetap di sini saja semua sampai dengan kepala desa, ya itu visinya tetap. Kemudian misinya sekali lagi ini berkali-kali kami katakan ya, melindungi tanah tumpah darah Indonesia menjadi dasar kehidupan bangsa dan seterusnya. Kami sudah membaginya 7, sudah pernah kami sampaikan. Inilah yang mestinya disampaikan oleh capres-cawapres itu kepada rakyat. Ya, kalau memang ada panelis ya silahkan. Karena panelis itu diharapkan itu bisa mengayakan capres-cawapres. Jadi ada rencana strategis, diturunkan kemudian menjadi rencana nasional, diturunkan menjadi program nasional. Mestinya itu saja, sehingga tidak perlu ya satu dengan yang lainnya masing-masing capres-cawapres itu tanya jawab. Ini tidak dibutuhkan rakyat itu. Ya, sekali lagi setidaknya ya kami ini tidak butuh begitu, tapi kami butuh apa? Bagaimana cara melindungi tanah air? Berarti ini berbicara tentang pertahanan keamanan. Meliputi apa saja? Meliputi pangan juga, pertahanan pangan, pertahanan ekonomi, ya, dan seterusnya sampai pertahanan wilayah. Termasuk di dalamnya adalah pertahanan yang paling mendasar, yakni adalah pertahanan ideologi. Sedemikian rupa seterusnya, ya, sampai dengan bagaimana kita pertahanan rumah tangga dari masing-masing anak bangsa. Ini bisa disampaikan. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi sampaikanlah agar semua rakyat bangsa Indonesia ini tahu, paham, kemudian ada tahapan-tahapan mencapai rencana dan program itu seperti apa. Nah ini baru kita itu betul-betul ada di rumah cinta Indonesia. Jadi kalau kita tidak ada rencana strategis, kita tidak dengar, perencanaan kita tidak paham, program tidak paham, hanya tepatnya janji-janji yang disampaikan ini sangat mengkhawatirkan. Karena kalau janji itu harus ditepati. Sedangkan kalau rencana itu siapapun boleh mengusulkannya nanti ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Artinya gagasan-gagasan ketika capres-cawapres itu disampaikan, maka nanti harus ada penyampaian secara umum ketika menjadi presiden. Disampaikan di mana? Di seluruh media. Media massa, sosial media. Apapun. Supaya rakyat
benar-benar mengenalkannya. Bahkan ya, kalau kami memiliki gagasannya, tim kampanye itu adalah tim yang terdiri dari calon-calon menteri. Sehingga nanti begitu menjadi presiden betul itu sudah siap dengan calon-calon menterinya, tidak seperti ya yang sudah lewat-lewat ya, atau bahkan sampai sekarang. Nanti kemudian timbul transaksi nanti siapa yang menjadi menteri. Transaksi dalam pengertian tawar-menawar, dukung-mendukung dan seterusnya. Nah, kita tidak melangkah lebih bijaksana ketika kita masih dalam koridor demokrasi. Sekali lagi, Plato sudah mengingatkan bahwa demokrasi itu sama buruknya dengan oligarki. Silahkan dibaca sendiri dalam karya Plato Republik. Jadi kami mengkritisi sekali lagi sebagai ungkapan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Mobeng Gesang, Diens, ya, atau sebutan-sebutan yang lainnya. Sekaligus rasa terima kasih kami sudah dididik oleh Plato lewat guru-guru kami tercinta. Ya, di antaranya adalah Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab, MA, PhD, ada Profesor Dr. Andes Irfan Islami, MS, kemudian ada pembimbing kami semasa S2 dulu, Profesor Dr. Andes Haji Ismani HP, kemudian ada sejumlah guru-guru besar kami yang mendidik kami, ya. Kemudian itu adalah ungkapan terima kasih kami. Juga termasuk guru kami yang mengenalkan pada civic dan kewarganegaraan, di mana ketika itu hak-hak politik sudah diajarkan di SMP atau sekolah menengah pertama Pancasila di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yakni guru kami tercinta salah satunya karena yang mengajar civic dan kewarganegaraan, yakni adalah Bapak W. Purwo, atau lebih tepatnya Haji W. Purwo Suprayit. Beliau tokoh pedesaan, tokoh Muhammadiyah, tokoh pendidikan di desa. Dari beliau-beliaulah kami bisa menyampaikan apa yang menurut kami layak disajikan. Hikmat cinta tiada dusta. Nanti kami beri judul Debat Tiada di Rumah Cinta. Terima kasih atas perhatian, dukungan, saran, pendapat yang semuanya mampu memotivasi kami untuk senantiasa berusaha berkarya dalam keseharian. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semua, bangsa Indonesia, pemilu benar-benar jujur, adil, dan dapat dipercaya atau amanah semuanya. Tidak saling menista, tetapi saling menghargai, karena kita bangsa besar berdasar Pancasila, berideologi Pancasila dengan semboyan nyata Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil